minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih, minta lagi dapat rekomendasi dikasih lagi, lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi, lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi, lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi, lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang? Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Makin panas hubungan Jokowi PDIP. Adian belak-belakan sebut bermula dari 3 periode. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu, dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan, dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Saya rasa rakyat tentu akan menilai bahwasanya kalau kami Partai Gerindra tentu tidak ingin merasa memiliki Pak Jokowi. Yang ada adalah komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Dan sebentar satu-satu, Pak. Nggak, maaf. Itu analisa siapa? Sebentar. Enggak, itu analisis siapa? Ganti-gantian kita bicara. Jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan untuk negosiasi. Tidak. Enggak, boleh. Tidak. Kita gantian. Oke. Anda bicara, saya enggak cegah. Bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Bentar. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan. Bagaimana kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab. Ini intimidatif ya? Tidak intimidatif. Kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo, Bobby di Medan, no problem. Tidak ada aturan dirubah, tidak ada yang kemudian diganti. Nggak ada. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Telah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan? Iya dong, menjadi Menhan. Begini loh Mas Gondre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti saya jelaskan tambahannya. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Oke? Bentrokan aparat terjadi di Rempang dan rakyat, itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang juga protes undang-undang, itu juga bukan perang saudara. Boleh saya tambahkan? Ditahan dulu bang, kita tuntaskan dulu. Oke. Bentrokan waktu undang-undang Ciptaker, itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Oke, ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga, terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Proses pencalonan Gibran itu menimbulkan disinsentif bagi PDIP karena kunci-kunci utama PDIP di pemerintahan direteli atau dipatahkan kuncinya oleh Jokowi. Sebaliknya insentif diberikan pada koalisi Prabowo yang ada upaya untuk memperlihatkan bahwa tukar tambah itu bisa dilakukan secara kuantitatif. Tetapi yang kuantitatif tidak membatalkan persaingan kualitatif antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi dendam itu tidak bisa ditukar tambah dengan sekedar memperlihatkan perubahan komposisi kabinet. Yang kita tunggu sebetulnya adalah kecermatan Ibu Mega untuk melihat peluang revenge atau fight back terhadap apa yang dilakukan Pak Jokowi. Makin panas hubungan Jokowi PDIP. Adian belak-belakan sebut bermula dari 3 periode. Suara.com.
Usai Gibran Rakabuming Raka memutuskan menjadi bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, hubungan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut memanas dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu, mengatakan bahwa semua itu disebabkan hal yang sederhana. Menurut Adian, persoalan memanasnya hubungan Jokowi dengan PDIP lantaran partai yang dipimpin Megawati itu tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode dan menambah masa jabatan. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui, kata Adian dalam keterangan yang diterima Suara.com pada Rabu 25 Oktober 2023. Menurutnya PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Kemudian ada pihak yang marah yang terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita, ungkapnya. Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tetapi memang untuk menjaga konstitusi, sederhana saja, sambungnya. Lebih lanjut, ia mengaku tak antipati terhadap Jokowi, hanya saja menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu drastis terhadap PDIP. Padahal kata dia sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya, mulai dari menjadi wali kota Surakarta 2 periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 kali. Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih, minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi, minta jadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi, lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi, ujarnya. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi, lalu ada minta untuk menantu, lalu dikasih lagi, banyak benar, katanya. Pecah kongsi. Sebelumnya, analisi politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai jika keyakinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan PDI Perjuangan sudah pecah kongsi. Hal itu menyusul Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ya, saya kira sudah tidak ada bantahan apapun bahwa Jokowi dan PDIP sudah pecah kongsi. Kalau tak pecah kongsi, tentu Jokowi tidak akan merestui Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto, kata Adi saat dihubungi Suara.com pada Senin 23 Oktober 2023. Menurutnya hubungan Jokowi dengan PDIP tidak ada yang bisa diselamatkan, komunikasi juga sudah tidak bisa dilakukan. Sudah tidak ada yang bisa diselamatkan, sudah tak ada yang suatu yang bisa dikomunikasikan kembali antara PDIP dan Jokowi. Kalau Jokowi tidak lulus ke PDIP, tentu tak merestui Gibran menuju di Pilpres 2024, tuturnya. Untuk itu, kata dia, dengan adanya hal tersebut perang terbuka antara Jokowi dengan PDIP akan terjadi. Ya, yang kedua ini akan menjadi perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi. Udah, itu aja judul ceritanya sudah. Karena apapun ya Gibran ya Jokowi, dan pemilu 2024 akan jadi pemilunya Jokowi. Karena ada Gibran di situ, dan Jokowi akan total akan all out mendukung Gibran untuk bisa memenangkan pertarungan politik di 2024, ujarnya. Isi Indonesia Maju atau KIM telah memilih dan mengumumkan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Melenggangnya Gibran tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan syarat cawapres minimal usia 40 tahun atau sudah atau sedang menjadi kepala daerah hasil pemilu pada awal pekan lalu. Sebelumnya namanya diumumkan secara resmi oleh KIM pada Minggu 22 Oktober malam. Ayah Gibran yakni Presiden Joko Widodo sudah buka suara soal nama anak sulungnya itu akan menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024. Kader PDIP itu mengatakan orang tua punya tugas mendoakan dan merestui. Jokowi juga menyebut Gibran sudah dewasa. Selain itu, dirinya tak punya hak mencampuri urusan anaknya yang juga kader PDIP itu. Ya, orang tuanya hanya tugasnya mendoakan dan merestui, kata Jokowi usai menghadiri apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu pagi. PDIP bersama P3 dan partai non-parlemen lain telah mengusung dan mendaftarkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai peserta Pilpres 2024 ke KPU pada pekan lalu. Beberapa waktu kemudian, beberapa foto surat PDIP menugaskan Gibran menjadi salah satu juru kampanye dan juru bicara untuk Ganjar Mahfud. Belakangan, Gibran mengaku sedang berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid.
Kemarin, Jumat malam, saya sudah mengkomunikasi ke Mak Puan dan Pak Arsyad. Itu jawaban saya, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 23 Oktober. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut untuk pemamitan piala kelahiran 1 Oktober 1987 itu bergeming, ia kembali menjelaskan sudah menyampaikan semuanya kepada Puan. PDIP pun belum berbicara secara tegas soal status Gibran. Dalam keterangan tertulis, Sekjen PDIP Hasto Kristo mengatakan, penetapan Prabowo Gibran justru akan membuat pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD semakin semangat